Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Ferda Haryanti. Saya dari kelas 6H, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang terhormat kepada Pak Harena Redi, MPD DRS, selaku dosen pengampu sumber daya dan berkelanjutan. Dengan ini, saya ingin menyampaikan suatu materi untuk memenuhi nilai ujian akhir semester sumber daya dan berkelanjutan dengan tema arti pentingnya menjaga lingkungan hidup dengan judul pengelolaan dan penanggulangan kelestarian suatu lingkungan hidup. Sebelumnya, apa itu lingkungan hidup? Jadi, lingkungan hidup adalah satuan ruang dengan semua benda, yaitu makhluk hidup dan makhluk tak hidup, yang dimana saling mempengaruhi antara satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat melepaskan diri dari keterkaitan pada udara, tanah, dan air. Air, tanah, udara, hewan, tumbuhan, dan manusia merupakan sebuah ekosistem hidup. Adapun terdapat dua jenis lingkungan, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan, yang dimana lingkungan alam yaitu berasal dari ciptaan Tuhan, seperti gunung, laut, pantai, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, adanya lingkungan buatan, yang dimana lingkungan tersebut diciptakan oleh manusia itu sendiri, seperti taman kota, jalanan, jembatan, serta lain sebagainya. Manusia dapat menciptakan lingkungan buatan yang bertindak secara sosial untuk memanfaatkan alam dan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup, mempunyai pengaruh penting dalam kelangsungan ekosistem. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di situ dijelaskan bahwa pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup adalah upaya sistematis yang terpadu dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pemeliharaan, serta pengendalian, pengawasan, dan penegakan hukum. Adapun kelembagaan PLH yang efektif serta ideal tersebut perlu memperhatikan berbagai aspek yang meliputi: pertama, adanya kebijakan pemerintah pusat, daerah, serta komitmen seluruh stakeholder yang mendukung pengembangan PLH. Yang kedua, adanya jenjang dan kerjasama antara lembaga pelaksanaan PLH. Yang ketiga, mekanisme kelembagaan yang jelas yang meliputi tugas, fungsi, serta tanggung jawab masing-masing pelaku PLH. Dan yang keempat, sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan PLH. Penyebab rusaknya lingkungan yang meliputi aspek daratan, lautan, serta udara, yang dimana secara garis besar disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor alam dan faktor manusia itu sendiri. Sedangkan kerusakan lingkungan yang disebabkan karena faktor manusia itu sendiri mempunyai dampak yang lebih kronis dan bersifat jangka panjang, serta dampaknya itu sendiri dapat secara langsung maupun tidak langsung. Berikut ini kerusakan alam atau kerusakan lingkungan yang terjadi di Indonesia sepanjang tahun 2021, yang dimana dari bulan Januari hingga saat ini. Berikut ini adalah sumber dari media massa terkait kerusakan alam maupun kerusakan lingkungan. Yang pertama, terdapat dari CNN Indonesia. Selanjutnya, terdapat dari kompas.com. Dan selanjutnya, terdapat dari Liputan 6. AMDAL. Apa itu AMDAL?
AMDAL merupakan analisis mengenai dampak lingkungan yang biasa disingkat menjadi AMDAL, merupakan suatu upaya untuk mengurangi pengaruh negatif dan resiko pada tingkat yang mungkin terjadi serta mengelola resiko tersebut melalui mekanisme dan sistem hukum lingkungan. Perizinan lingkungan dikaitkan dengan keharusan memperoleh AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan sebagai instrumen pencegahan pencemaran lingkungan, di mana asas ini telah dituangkan dalam bentuk proses hukum, sehingga menjadi kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap orang di negara Indonesia. Adapun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Tugas utama AMDAL adalah memilih perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan yang ditawarkan agar menjadi bagian dari siklus alam. Satu eksperimen yang terkendali dapat dilakukan untuk membandingkan perubahan dalam parameter kualitas lingkungan hidup. Adapun pelaksanaan AMDAL menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik mengatakan bahwasannya dalam pelaksanaan AMDAL harus mengikutsertakan masyarakat yang terkena dampak dan dapat pula melibatkan pemerhati lingkungan hidup. Penyimpangan terhadap prosedur penerapan AMDAL sebagai syarat perizinan memiliki mekanisme penegak hukum, yaitu penegak hukum administrasi, perdata, dan pidana. Penegakan hukum administrasi itu sendiri dianggap penting sebagai upaya penegak hukum yang dikarenakan hukum administrasi lebih ditujukan kepada upaya mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan. Adapun pentingnya menjaga lingkungan hidup itu sendiri supaya terciptanya suatu kehidupan yang sehat, yang dimana sumber daya alam yang terkandung dalam lingkungan hidup dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, seperti unsur udara atau oksigen yang sangat bermanfaat untuk bernafas pada manusia dan pada hewan, serta kemampuan pada komponen hewan dan tumbuhan merupakan sumber bahan makanan bagi manusia. Selanjutnya, dengan tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan hidup, maka dapat terkendalinya pemanfaatan sumber daya secara bijaksana dan terlindunginya Indonesia terhadap dampak luar yang dapat menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup itu sendiri. Nah, bagaimana upaya penanggulangannya? Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup sekitar, baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan umum dapat melakukan dengan hal-hal kecil terlebih dahulu, seperti tidak membuang sampah sembarangan, tidak melakukan penebangan pohon secara sembarangan, selalu mengadakan adanya reboisasi dengan pengendalian pencemaran lingkungan hidup setelah melakukan pembakaran, selalu membersihkan selokan. Dan untuk dari pemerintah itu sendiri, untuk menentukan kebijakan dalam mengatasi kerusakan lingkungan, dengan adanya suatu penegakan hukum yang tegas berdasarkan landasan kebijakan pendidikan lingkungan hidup dengan menurut undang-undang yang ada, seperti yang pertama, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional. Dan yang kelima, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
Adapun selanjutnya yang keenam, Keputusan Bersama Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1991 dan Nomor 38 Tahun 1991 tentang peningkatan pemasyarakatan kependudukan dan lingkungan hidup melalui jalur agama. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam menyampaikan materi, dan semoga bermanfaat ya untuk kita dan khalayak orang banyak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.